Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rismayanti dari Prodi Ilmu Pemerintahan. 1. Sejarah Presiden dan Menteri. Sejarah Presiden dan Menteri dalam pemerintahan nasional Indonesia dapat dilihat dari berbagai periode sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. 1. Era kolonial Belanda. Pada era ini, Indonesia merupakan jajahan kolonial Belanda yang dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. 2. Era kemerdekaan. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Pada masa ini, Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia dan Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. 3. Era demokrasi parlementer. Pada tahun 1949, Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi parlementer dengan konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dalam sistem ini, presiden adalah kepala negara dan menteri merupakan anggota parlemen yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Era demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959, sistem pemerintahan diubah menjadi demokrasi terpimpin di bawah pemimpin Soekarno sebagai presiden. Dalam sistem ini, menteri menjadi anggota kabinet yang dipilih oleh presiden dan tidak lagi berasal dari parlemen. Era Presiden Soekarno. Pada era Presiden Soekarno, terdapat 8 kabinet yang pernah membantu Presiden Soekarno, antara lain sebagai berikut. 1. Kabinet Presidensial. Pada 2 September 1945 sampai 14 November 1945, beranggotakan kabinetnya sebanyak 21 orang yang dipimpin oleh Soekarno. Kabinet Syahrir 1. 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 17 orang dan dipimpin oleh Sultan Syahrir. Kabinet Syahrir 2. 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 25 orang dan dipimpin oleh Syahrir 2. Kabinet Syahrir 3. 2 Oktober 1946 sampai 3 Juli 1947. Pemimpin kabinetnya adalah Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 32 orang. Kabinet Amir Syarifuddin 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Pemimpin kabinetnya adalah Amir Syarifuddin selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 34 orang. Kabinet Amir Syarifuddin 2 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Pemimpin kabinetnya yaitu Amir Syarifuddin dan beranggotakan sebanyak 37 orang. Kabinet Hatta 29 Januari 1948 sampai Agustus 1949. Pemimpin kabinetnya yaitu Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 17 orang. Kabinet Darurat 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Pemimpin kabinetnya adalah Safruddin selaku Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 12 orang. Kabinet Hatta II 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Kabinetnya dipimpin oleh Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri dan berjumlah sebanyak 19 orang. Era Presiden Soeharto. Kabinet Pembangunan 1. 6 Juni 1968 sampai 28 Maret 1973. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 24 orang. Kabinet Pembangunan 2. 28 Maret 1973 sampai 29 Maret 1978. Jumlah anggotanya sebanyak 24 orang. Kabinet Pembangunan 3. 29 Maret 1978 sampai 19 Maret 1983. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 32 orang. Kabinet Pembangunan 4. 19 Maret 1983 sampai 23 Maret 1988.
jumlah anggotanya sebanyak 42 orang. Kabinet Pembangunan 5, 23 Maret 1988 sampai 17 Maret 1993, jumlah anggotanya sebanyak 44 orang. Kabinet Pembangunan 6, 17 Maret 1993 sampai 14 Maret 1998, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 43 orang. Kabinet Pembangunan 7, 14 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998, jumlah anggotanya sebanyak 38 orang. Era Presiden B.J. Habibie. Nama kabinet di era Presiden B.J. Habibie adalah Kabinet Reformasi Pembangunan. Masa kerja kabinet ini berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 32 orang dan dipimpin langsung oleh B.J. Habibie selaku Presiden. 4. Era Presiden Abdurrahman Wahid. Nama kabinet di era Presiden Abdurrahman Wahid adalah Kabinet Persatuan Nasional. Masa kabinet ini berlangsung dari tanggal 26 Oktober hingga 9 Agustus 2001. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 36 orang dan dipimpin langsung oleh Abdurrahman Wahid selaku Presiden. Era Presiden Megawati Soekarno Putri. Nama kabinet di era Presiden Megawati Soekarno Putri adalah Kabinet Gotong Royong. Masa pengerjaan kabinet ini berlangsung di tanggal 9 Agustus 2001 hingga 20 Oktober 2004. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 33 orang dan dipimpin langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden selama 2 periode, yaitu tahun 2004 sampai 2009 dan tahun 2009 sampai 2014. Selama menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 2 kabinet, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu 21 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 34 orang dan dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Kabinet Indonesia Bersatu 22 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 34 orang dan dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Era Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai 2019 dan tahun 2019 hingga saat ini. Selama menjabat sebagai presiden, Joko Widodo memiliki 2 kabinet, yaitu Kabinet Kerja 27 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2019. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 34 orang dan dipimpin langsung oleh Joko Widodo. Kabinet Indonesia Maju 23 Oktober 2019 sampai sekarang. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 34 orang dan dipimpin langsung oleh Joko Widodo. Kekuasaan Presiden dan Menteri. Presiden beserta para menteri negara dalam pengelolaan kekuasaan negara memegang kekuasaan eksekutif. Ketentuan dalam konstitusi yang mengatur tentang pembentukan kementerian negara berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk kabinet menteri. Pembentukan kabinet menteri oleh Presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas para menterinya. Semua pejabat di bawah Presiden adalah para pembantunya. Jadi, kepemimpinan atau kekuasaan bersifat hierarkis dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden. Masa jabatan Presiden dan Menteri. Sebelum amandemen berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
Setelah amandemen, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatannya. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Henggu, salah satu unsur pemerintahan presidensial yaitu presiden dan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun telah tercantum dalam Undang-Undang 1945 sejak sebelum perubahan atau amandemen. Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Demikian bunyi pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Sedangkan setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 pasal 7 mengalami perubahan dengan mencantumkan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah dimulai sejak Orde Reformasi dengan dikeluarkannya amandemen pertama Undang-Undang Dasar pada 1999. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Demikian bunyi hasil amandemen pertama Undang-Undang 1945 pasal 7. Pengisian masa jabatan presiden. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengisian kekuasaan presiden diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang 1945. Presiden dapat diganti dalam masa jabatannya bila presiden berhalangan dalam menjalankan kewenangannya. Pengisian jabatan presiden diperlukan dukungan jumlah suara kursi di parlemen. Bidang atau urusan pemerintahan dalam masa periodisasi kepemimpinan presiden terpilih harus dapat dibagi habis dan tercermin dalam struktur Kementerian Negara. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengisian kekuasaan presiden diatur dalam pasal 8. Presiden dapat digantikan dalam masa jabatannya bila presiden berhalangan tetap dalam menjalankan kewenangannya dan juga dikarenakan di-impeachment. Adanya presidensial threshold akan mencederai semangat single eksekutif. Karena ketentuan ini akan menjadikan pengisian jabatan presiden memiliki hubungan kausalitas terhadap parlemen. Artinya pengisian jabatan presiden diperlukan dukungan jumlah suara kursi parlemen. Mengingat sistem kepartaian di Indonesia dengan sistem multi partai yang sulit dimungkinkan ada partai dengan suara mayoritas. Menjadi setiap partai dalam mengajukan calon presiden melakukan koalis dengan berdasar perolehan kursi di parlemen. Pasca pemilihan dan pelantikan presiden, lazimnya agenda selanjutnya adalah pengisian jabatan menteri. Jabatan menteri merupakan jabatan yang bersifat strategis dalam birokrasi negara. Hal ini disebabkan dalam teori hukum administrasi negara, pembentukan struktur organisasi kementerian negara mencerminkan bidang atau urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh negara dalam periode kabinet tertentu. Dengan kata lain, bidang atau urusan pemerintahan dalam masa periodisasi kepemimpinan presiden terpilih harus dapat dibagi. Pembagian jabatan presiden dan menteri. Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dengan alasan masih tidak percaya atau alasan politik. Presiden hanya dapat diberhentikan dengan melalui proses impeachment yang diatur dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang 1945 pasca perubahan. Pendakwaan lebih sering diartikan sebagai penentuan pemberhentian presiden merupakan kewenangan dan fungsi dari lembaga legislatif. Pasal 7A Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden yaitu presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Ketentuan tersebut dengan kata
dan atau menunjukkan bahwa wakil presiden dapat diberhentikan secara terpisah dengan presiden sendiri. Pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, presiden dapat memberhentikan menteri kapan saja, baik karena alasan politik, kinerja yang tidak memuaskan, atau alasan lain yang dianggap relevan oleh presiden. Pemberhentian menteri oleh presiden harus berdasarkan evaluasi kerja. Menteri juga dapat mengundurkan diri dari jabatannya atas alasan pribadi, politik, atau kinerja yang tidak memuaskan. Pengunduran diri menteri biasanya diajukan kepada presiden, dan presiden dapat menerima atau menolak pengunduran diri tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi-materi sebelumnya yaitu pemerintah nasional yang melibatkan presiden dan menteri melibatkan sejarah, masa ke masa, kekuasaan, masa jabatan, pengisian jabatan, dan pemberhentian jabatan yang kompleks pada suatu negara. Perubahan dalam sistem pemerintahan, proses pengisian dan pemberhentian jabatan, serta peran dan tanggung jawab presiden dan menteri dapat memiliki konsekuensi signifikan terhadap stabilitas dan komunitas pemerintahan sebuah negara. Penting untuk memahami bahwa hubungan antara presiden dan menteri dalam pemerintahan nasional sangat berpengaruh terhadap dinamika politik, pengambilan kebijakan, dan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan. Kejelasan peran, tanggung jawab, dan batasan kekuasaan antara presiden dan menteri sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan yang sehat, minimalkan konflik kepentingan, dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel bagi rakyat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan kepada kalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.